Hai Sobat Film, untuk kesempatan kali ini aku akan mereview film yang berjudul B-Cat dengan genre action dan drama. Film bercerita mengenai seorang teknisi perangkat lunak elektronik yang mengusut kebusukan penjabat dengan istri si penjabat tersebut. Seberapa nyelenehnya si penjabat, entahlah, cuma tukang bakso yang tahu. Bakso. Penasaran? Langsung saja, inilah dia, B-Cat. Film dibuka pada seorang pria yang bernama Kim. Kim adalah seorang teknisi perangkat lunak. Di saat itu, terlihat dia sedang memperbaiki sebuah ponsel bersama data ponsel tersebut. Ketika sedang mengecek-ngecek, ya, terdapat beberapa video syur atau skandal pemilik ponsel tersebut. Tak lama setelah itu, datanglah si pemilik ponsel untuk mengambil ponselnya. Kim sedikit menyinggung soal data si pemilik handphone. Kim mengatakan yang dihapus oleh si pemilik adalah A-card, sedangkan B-card masih tersimpan di dalam handphone tersebut. 네? 남들한테 보여주고 싶은 사진은 A컷, 남들한테 이러는 게 아니거든요. 데이터에 흉터 같다고나. Pemilik pun terkejut bahwa Kim tahu tentang video syurnya. Kim mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kim tidak akan menyebarnya ke orang lain asalkan si pemilik membayarnya. Dan Kim meminta untuk harga tutup mulut dan tutup mata senilai $1.000. 얼만데요? 100만 원에 가죠, 100만 원. Ketika Kim sedang tidur, dia mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu kamarnya. Pas dia buka, ternyata seorang perempuan yang datang. Perempuan ini bernama Min Young. Min Young meminta bantuan kepada Kim untuk memperbaiki handphonenya yang sudah rusak parah. Kim pun mengatakan handphone tersebut sangat sulit diperbaiki. Karena hal itu, dia meminta bayaran yang cukup mahal. 이 자체를 수리하는 건 어려울 것 같은데요? 기기는 상관없어요. 어렵습니다. 이거는 비용이 굉장히 많이 나올 수도 있고요. 유민용 배우님, 예, 저 팬입니다. Saat Min Young sedang terdiam, Kim menyadari bahwa Min Young adalah seorang artis dan Kim salah satu fan fanatiknya yang sudah ngefans selama 20 tahun. Bahkan dia sampai menaruh foto Min Young di lock screen handphonenya. 20년 전부터 유민용 배우 사진이 이게 배경화면이었어요? Tetapi dia hanya terdiam dan memalingkan wajahnya, seakan dia tidak ingin ada yang mengetahui identitasnya. Min Young bilang dia akan membayar berapapun jika semua data di handphone tersebut dapat dipulihkan. Dan Min Young pun pergi dari tempat itu. 살려주세요. 돈은 원하시는 만큼 드릴게요. Lalu kita diperlihatkan kampanye seorang penjabat yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden Korea Selatan. Dia bernama Tae-san. Di sana juga ada Min Young yang mendampingi Tae-san dalam kampanye itu. Ternyata Min Young adalah istri dari Tae-san. Pindah lagi ke tempat Kim. Dia memulihkan data milik Min Young dan betapa terkejutnya dia ketika melihat ya, terlihat foto Min Young penuh dengan luka dan memar di sekujur tubuhnya. Dan di dalam foto tersebut juga terdapat wajah Tae-san. 예쁘다, 민영 씨. Merasa bingung, Kim meminta solusi kepada temannya. Temannya bernama Won-sik. Won-sik menyarankan untuk menaikkan biaya pemulihan datanya kepada Min Young. 그래서 얼마 부르려고? 500. Tiba-tiba datanglah Min Young ke tempat mereka dan Min Young menanyakan berapa yang harus dia bayar. Kim memberi harga untuk pemulihan senilai $5.000 dan dia bilang hanya data saja yang bisa diselamatkan. Min Young mengulangi perkataan Kim, dikira akan mahal oleh Kim. Kim pun memberi nego harga dari $5.000. Tetapi Min Young menyela. Min Young akan membayar $30.000 agar Kim tutup mulut dan tidak menyebarkan foto-foto dirinya. 500. 500? 내고도 가능하죠. 3,000. 실력 괜찮네. Dan dia pun pergi dari tempat itu. Ketika buru-buru hendak pulang, dia pun dihampiri oleh salah satu supir pribadi Tae-san. Dia memaksa Min Young untuk masuk ke dalam mobil. Ternyata Min Young bisa keluar rumah ketika Tae-san sedang keluar kota. Supirnya menjelaskan bahwa Tae-san tidak jadi keluar kota. 병원 예약을 해놓으셨다고. 그럼 지금 그 사람이 집에 있다는 말이야? Dia pun panik dan segera pulang. Sesampai di rumah, Tae-san menanyakan dari mana saja Min Young. Min Young turun saja mengeles, tetapi dia semakin tersudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan detail dari Tae-san. Supirnya yang melihat itu pun kasihan. Dengan sedikit membantu, supirnya mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa Tae-san sebentar lagi ada janji dengan dokter pribadinya. 네, 의원님. 방에 가서 단둘이 가 있어. 전화 좀 받고 갈게. 예, 알겠습니다.
Karena supir pribadinya baru pertama kali mengantarkannya berobat, dia pun heran kenapa tempatnya bukan rumah sakit, melainkan villa pribadi. Ketika Tae-san sudah ada di dalam villa, ya, ternyata dia berobat yang lain. Mungkin dia sedang sakit pinggang atau bahu karena 24 jam duduk di kursi tahtanya dan memikirkan kemakmuran rakyatnya. Ketika sedang dipijit oleh dua mbak-mbak sembelehoi, tiba-tiba datang lagi satu perempuan yang lain. Dia memiliki tato kupu-kupu di bagian pantatnya. Ingat guys, persoalan tato ini karena akan sangat wadidau di ending nanti. Pindah lagi ke tempat Kim. Won-sik menyarankan agar berita soal Min-young dimasukkan ke dalam berita saja karena dia juga bekerja di salah satu perusahaan media berita. Tetapi berita tersebut harus dari sumber yang jelas karena jika sumbernya tidak jelas, itu dapat menghancurkan perusahaan media Won-sik. Tetapi Kim menolaknya. Won-sik mengatakan, jika idolamu tersakiti, apakah kamu akan diam saja? Kim pun terdiam dan kembali melihat foto itu. 네가 그렇게 좋아하던 윤민영이 맞고 사는 거 알았어. 근데 들으는 건 어려워. 이게 자칫하면 회사까지 엮여. Mereka pun pergi ke salah satu warnet terdekat untuk mengupload berita dan foto tersebut. Kim menggunakan akun orang lain untuk mengekspos foto tersebut yang ditinggalkan karena si pemilik merokok di luar. Keesokan harinya, Won-sik mengatakan bahwa berita yang mereka upload sudah menghilang dan dihapus oleh server begitu saja. Berpindah ke tempat Min-young, terlihat dia sedang disiksa oleh Tae-san karena menyebarkan foto pelecehan dirinya. Dan ternyata postingan tersebut dihapus oleh pihak Tae-san. Karena tidak mengakui, Min-young pun terus saja dicambuk dan dilecehkan. Balik lagi ke Kim, ketika dia kembali pulang, terlihat begitu banyak anak buah Tae-sang yang menggeledah kamarnya. Dengan refleksnya, Kim bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Karena itu, anak buah Tae-san pun mengejar Kim. Dari sinilah aksi kejar-kejaran pun tak terbendungkan lagi. Beruntung bagi Kim, tiba-tiba datanglah Min-young yang menyelamatkannya. Min-young sangat marah karena berita dan fotonya diposting oleh Kim. Dan Kim menjelaskan perbuatannya didasari karena dia ingin membantu Min-young. Mendengar hal itu, Min-young sangat kesal karena selama ini dia telah mempertaruhkan nyawanya dan harga diri. Supaya saat pemilihan pemilu nanti berlangsung, dia akan mempostingnya sendiri. 사진들 내 목숨 걸고 대선 때 터뜨리려고 한 거예요. 그럼 책임져요. Berpindah ke tempat Tae-sang, dia sedang latihan pedang. Tiba-tiba datang anak dan menantunya untuk menjenguk Tae-san. Namun Tae-san nampak tidak menyukai menantunya tersebut dan mengabaikannya. 좋아하시는 한우 세트 사왔어요. 2+급이에요. 간만에 바둑이나 한 판 들어가자. Ketika hendak makan malam, Min-young sengaja menumpahkan makanannya agar dapat keluar dari rumah dengan alasan membeli sushi kesukaan Tae-sang. Tujuannya adalah dia ingin menelpon Kim untuk menanyakan rencana selanjutnya. Min-young pun menggunakan telepon di restoran itu. Kim menyuruh Min-young untuk mengakses handphonenya Tae-sang supaya Kim dapat mengkloning dan dapat menyadapnya. 한 개는 아니죠? 내가 아는 것만 2개. 하지만 업무용 핸드폰으로는 정말로 업무만 봐요. Malamnya, sebelum tidur terlihat Min-young membuatkan teh dan menaruh obat tidur di dalamnya. Setelah itu, dia memberikan tehnya kepada Kim. Dan dia juga meminta untuk berkunjung ke rumah ibunya. Sekaligus meminta izin untuk membelikan handphone baru. Karena handphone yang lama sudah dihancurkan oleh Tae-sang. 10시에 갔다가 1시에 나와. 김치 받고 점심 먹고 얘기 좀 하고 충분하지? Ketika Tae-san sedang terlelap tidur, dengan pelan-pelannya Min-young keluar kamar menuju ruang kerja Tae-san. Di sini Min-young kembali menelpon Kim untuk mengkloningkan handphone dan meretas data yang dirasa penting. 암호 무력화하는 바이러스 심어서 다시 보낼게요. 예. PJKS KS 1225. 자료들 다 동기화됐고 앞으로 그쪽으로 오는 전화나 문자
이쪽에서 다 보고 들을 수 있어요. 실행하는 Besok paginya, Min Young pun mengunjungi orang tuanya yang diantar oleh supir pribadi Tae-san. Ya, ternyata di sana juga ada Kim yang berpura-pura menjadi tukang servis wifi. Dari awal mereka sudah merencanakan ini semua. 백업본 카피해놨고요. 우리한테 필요한 내용만 따로 옮겨놨어요. 뭐 좀 나왔어요? Berpindah ke tempat Tae-san, terlihat di sana anak buahnya berhasil menangkap fotografer yang diam-diam memfoto Min Young dari rumah ibunya. Fotografer itu adalah fotografer dari lawan politiknya. Ketika kamera dicek, salah satu foto memperlihatkan Min Young bersama Kim. Kesal karena itu, Tae-san menyuruh seluruh anak buahnya menangkap Min Young dan Kim. 얼굴이 많이 상하셨네? 예? 한 5억 주고 죽여버릴까? 예? 정도로만 패라. 끝나면 응급실 정. 당장 윤민영이 잡아와! 그 데이터 새끼도 당장! 예, 알겠습니다. Kini Min Young sedang berada di konter ponsel untuk membeli handphone dan di sana juga ada Won-sik. Won-sik juga membeli handphone di sana. Ketika hendak pulang, Won-sik menaruh handphone tersebut yang sudah dia beli di meja Min Young. Min Young yang telah ditangkap dan dibawa ke hotel untuk diasingkan. Ajudan dari Tae-san meminta handphone yang tadi dibeli oleh Min Young dan mengunci Min Young dari luar. Min Young yang memiliki handphone satu lagi pun segera mengabari Kim soal tempat dia disekap. 의원님 지시 있을 때까지. Berpindah ke tempat Kim, terlihat dia sedang menemui lawan politik dari Tae-san. Perempuan ini bernama Yura. Kim meminta bantuan kepada Yura untuk melepaskan Min Young dari hotel. Tetapi Yura menolak memberikan bantuan karena dapat membahayakan reputasinya. Akhirnya Kim mengatakan kepada Yura bahwa dia punya info dan data rahasia milik Tae-san. Setelah mendengar itu, Yura pun setuju untuk memberikan bantuan kepada Kim. 김태산 B컷 전부 넘기겠습니다. 업무용 아니고 개인 번호예요? 미래반죠? Yura pun segera menjemput Min Young di hotel tempat dia disekap. Tak hanya pergi dengan ajudan saja, dia pun sekaligus membawa media untuk meliput tempat itu. 안 놀랐어요, 괜찮아요. 오시는 것 봐. 제가 제자로 모실게요. 아니 괜찮은데. Lalu terlihat mereka bertiga yang sedang menuju ke suatu tempat. Ternyata tempat yang mereka tuju adalah perumahan estetik milik Bibi Yura. Supaya persembunyian mereka tidak diketahui, Yeon-sik pun mengembalikan mobil milik Yura dan Won-sik memesan go-kart untuk mereka pakai. 납하고 그린카 좀 빌려오게. 그린카요? 아 그게 어플로 빌려 쓰는 렌트. Karena suhu udara yang sangat dingin, Kim pun tidak bisa tidur. Akibat hal itu, Kim pun pergi keluar untuk mencari angin segar. Ketika sedang jalan-jalan di luar, Kim tak sengaja lewat kamar Min Young dan dia melihat Min Young sedang mengoleskan salep pada luka cambuk di punggungnya. Tiba-tiba, Min Young pun menyadari dan dia pun masuk untuk membantu mengoleskan salep di belakang punggung Min Young. Karena hal itu, mereka pun terbawa suasana dan adegan pengenceritan pun tak terbendungkan lagi. Pindah ke tempat Tae-san, terlihat dia sangat marah hingga melempar jasnya. Kemudian dia pun menelpon seseorang. Entahlah siapa orang yang dia telpon. Setelah itu, kita dibawakan lagi ke adegan pengenceritan anak Tae-san dan istrinya. Memang film ini sangat banyak adegan pengenceritanya, guys. Dan ya, ternyata wanita di awal film dengan tato kupu-kupu di pantatnya adalah menantu Tae-san. Dan orang yang Tae-san telepon tadi adalah menantunya sendiri. Udah gila nih orang, guys. Besok paginya, Won-sik mengatakan ada notifikasi dari handphone cloningan milik mereka bahwa si Tae-san menyuruh menantunya untuk ke villa pribadinya. Mendengar hal itu, Min Young pun segera mengabari anak Tae-san dan juga menyuruhnya ke villa tersebut. 누구한테 보냈어요? 최현정이라는 사람한테. 내 며느리요. Setelah sampai di villa, mereka memantau aktivitas Tae-san dari luar menggunakan teropong. Tak lama setelah itu, datanglah Tae-san ke villa itu dan disusul oleh menantunya sendiri.
Ketika sedang menunggu di mobil, Won-sik dihampiri oleh anak buah Tae-sang karena dicurigai. Lalu Min Young pun terkejut melihat Won-sik yang sudah tertangkap dari jauh. Tak lama kemudian mereka pun juga ikut ketahuan dan adegan lari-larian pun tak terhindarkan lagi. Di saat pelarian, kaki Min Young pun terkilir. Sebelum ditangkap, beruntungnya Kim dapat menelpon Yura dan memberitahu soal lokasi mereka sekarang. Dan dia juga menyuruh Yura membawakan polisi ke tempat itu. Saat Tae-san akan membunuh mereka, tiba-tiba datanglah anaknya sendiri. Min Young pun segera memberitahu bahwa istrinya juga ada di villa ini. Paniklah si Tae-san kan, dan dia segera menyusul anaknya yang sedang mencari istrinya. Ketika sesampai di kamar, betapa hancurnya anak Tae-sang mengetahui fakta bahwa selama ini istrinya telah berselingkuh dengan ayahnya sendiri. Ketika saat saling berdebat mana yang salah dan mana yang benar, disitulah dengan tidak berperi kemanusiaan, Tae-sang langsung membunuh menantunya sendiri di depan mata anaknya. Setelah itu, Tae-sang pun keluar dari kamar dan segera menyuruh anak buahnya untuk membunuh Kim dan Min Young. Tetapi ya, dia ditembak oleh anaknya sendiri hingga modar. Merasa semuanya tidak lagi berarti, akhirnya anaknya Tae-sang mengakhiri hidupnya dengan menembak dirinya sendiri. Sungguh sangat memilukan. Lalu kita diperlihatkan bahwa Yura telah menang dalam pemilihan. 자유혁신당 강유라 후보가 당선되었습니다. 김태산 후보의 사망들의 불신이 커졌기 때문으로 보입니다. Sementara itu, Kim dan Min Young mengambil semua harta milik Tae-san dan menikmati hidup yang baru. Sebelum film berakhir, terlihat mereka mengunjungi Yong-sik di rumah sakit dan mereka juga memberikan sesuatu dalam kotak minuman botol. Tapi Yong-sik mengatakan bahwa dia masih punya banyak dan belum dihabiskan. Mereka pun tersenyum mendengar ocehan Yong-sik dan mereka pun pergi dari tempat itu. 야 이거 나중에 열 상자 더 줄게. 있잖아. 진짜로 됐어? 진짜. Yeon-sik pun memberikan kotak minuman itu kepada perawat sana. Ketika si perawat membuka kotak tersebut, ya, ternyata isinya uang dong. Uangnya yang sangat banyak dan si perawat pun sangat senang dengan hal itu. Saya yakin dia langsung resign sih dari rumah sakit itu pasti. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil adalah, nggak ada sih, isi filmnya maksiat semua. Oh ya, kalau punya titik itu dijaga biar nggak nyosor kemana-mana. Itu. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga hari kalian menyenangkan guys. See you next time.